Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai uang dan bank. Ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya. Insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita semuanya tentang wawasan kita bagaimana uang atau konsep uang, sejarah uang, kemudian manfaatnya seperti apa, dan begitu juga dengan bank, sejarah bank, kemudian manfaatnya seperti apa. Nanti kita akan mendengarkan atau saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menyangkut tentang uang dan bank itu sendiri. Oke, pada konsep uang itu adalah ada banyak sebenarnya definisi atau konsep tentang uang. Uang adalah alat tukar dan alat penyebut yang sama untuk menyatakan harga dan utang. Ada juga yang menyatakan bahwa uang itu adalah sebagai alat tukar menukar. Ada juga yang menyatakan sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan. Ada juga yang mengatakan sebagai tempat pembelian barang dan jasa, misalnya alat untuk membeli barang dan jasa dan lain sebagainya. Jadi uang ini memang cukup banyak definisinya dan pastinya kita paham betul mengenai konsep uang itu sendiri yang dimana setiap hari kita diperhadapkan dengan uang ini, entah itu mata uang rupiah atau dolar atau mungkin yen atau dan lain sebagainya sesuai dengan uang yang berlaku, mata uang yang berlaku di negara tersebut. Oke, di sini ada berbagai macam fungsi uang. Ada 3 fungsi uang ya, salah satunya adalah sebagai alat tukar, medium of exchange. Di sini bisa kita katakan bahwa uang itu sebagai alat tukar, misalnya Anda mempunyai uang 1 juta, bisa ditukar dengan mesin cuci. Dulu sebelum ada uang kertas, itu ada namanya sistem barter. Sistem barter itu adalah apa namanya sistem yang digunakan untuk melakukan tukar menukar antara barang A dengan barang yang lain gitu. Misalnya kita mempunyai kelapa ditukar dengan ikan milik orang lain. Jadi orang lain bisa dapat kelapanya saya, kemudian saya bisa mendapatkan ikan yang saya butuhkan gitu. Jadi itu sistem barter. Sekarang kan sudah ada uang kertas yang bisa digunakan dan dibawa di mana-mana. Bahkan sekarang sudah ada uang digital gitu. Ya, uang digital itu kita hanya membawa saja ATM ya dan itu sudah ada bisa kita melakukan tukar menukar di berbagai tempat pastinya. Kemudian selanjutnya adalah sebagai satuan hitung gitu. Jadi satuan hitung bisa jadi itu adalah 1.000, 2.000, bisa 50.000 ya. Kalau uang yang ada di Indonesia ini ada banyak gitu. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 1.000, ada yang 5.000 dan lain sebagainya. Ini digunakan untuk membedakan atau menukar antara uang dengan barang ya agar mudah melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa uang itu adalah sarana atau tempat ya gitu, atau ya benda gitu ya. Benda untuk menyimpan kekayaan kita gitu. Jadi kalau dulu uang itu dalam bentuk perak dan emas itu bisa dijadikan sebagai harta kekayaan kita. Sekarang kalau kita tidak punya emas maupun perak, ya maka uang kertas bisa dijadikan sebagai bagian dari kekayaan atau aset kita sendiri. Kemudian saya akan membahas tentang sejarah uang, bagaimana sehingga munculnya sejarah uang sendiri. Yang pertama, pada awalnya manusia itu melakukan kegiatan untuk dirinya sendiri. Jadi apa yang mereka inginkan, mereka harus melakukan sendiri.
Misalnya mereka mau ingin berpakaian, maka mereka harus menjahit sendiri. Mereka mau ingin minum, mereka harus cari sendiri. Mereka mau ingin makan ikan, mereka memancing sendiri, atau mereka mau ingin makan ayam, mereka berburu sendiri dan lain sebagainya. Jadi awalnya manusia berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan berusaha sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tapi dalam perkembangannya manusia butuh kerjasama. Ya, manusia butuh orang lain atau manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri pastinya. Maka terciptalah barter. Barter itu di mana seperti yang saya katakan tadi bahwa ada barang saya misalnya kelapa, kemudian saya mau ingin ikan, maka saya cari orang yang mempunyai ikan pastinya. Ya, di situ kalau sudah apa namanya sudah menemukan, tinggal saya tanya apakah ikannya bisa ditukar dengan kelapa saya. Maka kalau terjadi kesepakatan deal-deal, maka ya di situ tidak melihat nilai mata uang ya. Karena yang di situ yang dinilai adalah apa yang dibutuhkan. Jadi misalnya ada ikan 5 ekor, kemudian ada kelapa satu, ya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya setelah tercipta barter atau dari barang ke barang, kemudian tercipta uang logam. Uang logam di sini dalam bentuk emas dan perak. Ini terjadi pada tahun 1000 sebelum Masehi di Tiongkok. Dianggap uang logam sebagai mata uang karena dia bertahan lama ya, bisa disimpan dalam jangka puluhan ratusan tahun bahkan, karena emas ini sangat tahan lama, kemudian tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai yang ada. Jadi kalau misalnya ada bongkahan emas ya bisa ya nilainya tetap gitu ya, tetap dia stabil, kemudian mudah dipindah-pindahkan gitu ya. Ini awalnya memang dari diri sendiri, memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian bekerja sama kepada orang lain, dan terciptalah sistem barter. Kemudian karena sistem barter ini terjadi apa namanya banyak kekurangannya, salah satunya kalau katakanlah saya seperti yang saya katakan tadi, misalnya saya punya kelapa, kemudian saya mau ingin ikan, maka harus orang yang punya ikan ini butuh kelapa juga. Tapi kalau tidak butuh kelapa, pastinya tidak akan terjadi transaksi gitu. Nah, ini salah satu kelemahan bahwa kita harus saling membutuhkan. Tapi kalau salah satunya tidak membutuhkan barang yang kita punya, maka tidak akan terjadi transaksi gitu. Maka terciptalah logam itu, di mana logam ini tanpa membawa barang yang kita miliki, cukup kita bawa emas di mana saja, maka apa yang kita butuhkan tinggal kita memberi emas sesuai dengan harga yang diberikan. Kemudian setelah ada uang logam, maka muncullah yang disebut dengan uang kertas. Ya, uang kertas ini berkembang di Tiongkok di masa dinasti Tang. Di waktu itu uh, mereka melihat bahwa uang logam dan emas ini punya keterbatasan. Salah satunya adalah langkanya emas dan perak. Ya, ini di mana emas dan perak itu bisa uh, susah didapat pada waktu itu, dan masyarakat agak apa namanya harus berjuang keras untuk mendapatkan emas dan perak itu. Maka diciptakanlah uang kertas untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi. Sekarang sudah ada namanya uang digital gitu ya. Meskipun di sini di slide saya tidak cantumkan, sudah ada uang digital di mana masyarakat sudah melakukan transaksi dengan membawa ATM, bahkan tanpa membawa ATM, kadangkala membawa HP saja, HP yang bisa dibawa kemana-mana. Kita pergi di swalayan, supermarket, atau minimarket, itu bisa dilakukan transaksi dengan ATM atau dengan HP yang kita miliki. Jadi sangat canggih sekarang, kita tidak perlu lagi membawa barang-barang yang cukup berat lagi,
tapi tinggal kita bawa ATM yang tipisnya sangat tipis sekali ya, dan itu bisa dibawa ke mana-mana. Selanjutnya, di sini ada perputaran uang. Uang dapat dipakai berkali-kali. Seseorang yang menerima pembayaran dan uang akan dapat menggunakannya untuk maksud yang lain pada kesempatan yang lain. Demikian uang yang sama berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Jadi memang kita membutuhkan satu perputaran uang di mana uang ini dapat digunakan untuk dari orang lain kepada orang lain lagi gitu. Kenapa kita butuh namanya perputaran uang? Karena di sini akan terjadi pemerataan pendapatan dan setiap orang akan mendapatkan hak yang sama untuk menggunakan uang itu gitu dengan keperluannya pastinya. Karena kalau uang tidak berputar, maka uang itu akan mengendap pada orang tertentu dan orang yang membutuhkan akan susah mendapatkan uang itu dan pastinya untuk memenuhi kebutuhannya pasti akan susah. Oleh karena itu perputaran ekonomi sangat diperlukan. Bisa juga ini bisa kita ambil contoh dalam sebuah daerah gitu. Di mana kalau nilai daya beli masyarakat itu semakin menurun, maka perputaran uang di pasar akan melemah. Apa yang terjadi kalau masyarakat sudah menahan diri untuk tidak membeli sembako atau membeli barang-barang kebutuhan sekunder misalnya, maka yang terjadi situ adalah kelesuan pasar karena tidak ada perputaran uang. Kalau terjadi kelesuan pasar, maka para pedagang akan kekurangan dalam pendapatannya. Kalau para pedagang kurang pendapatannya, ya pastinya di situ akan terjadi pertama tingkat kemiskinan akan semakin banyak, kemudian pengangguran juga akan semakin banyak, dan pastinya perekonomian daerah itu akan semakin melemah. Oleh karena itu, perputaran uang itu sangat diperlukannya. Banyaknya pergantian tangan rata-rata jumlah uang tertentu inilah yang memberi gagasan laju kecepatan perputaran atau pergantian tangan atau turnover yang ikut menentukan tingkat harga dibandingkan dengan jumlah barang-barang dan jasa yang tersedia. Jadi sangat penting sekali dalam proses pergantian ini adalah bagaimana melihat pada tingkat kelajuan perputaran uang ini semakin cepat, perputaran uang itu semakin bagus sebenarnya. Jadi yang kita lihat di situ bukan besar dan kecilnya, tapi kecepatan perputaran uang itu sangat menentukan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau katakanlah dalam tanggal 1 misalnya bulan 1, katakanlah bulan 3 tanggal 1 atau tanggal muda misalnya, pegawai negeri sipil mempunyai pendapatan atau gaji yang diberikan oleh negara, kemudian gaji itu sebagian dibelanjakan di pasar-pasar dan ya kebanyakan mereka ya membeli itu sesuai dengan kebutuhannya. Tentu kalau banyak para pegawai melakukan belanja gitu ya di pasar, maka terjadi di situ perputaran yang cukup cepat. Ditambah juga dengan para pedagang yang lainnya yang tentunya mereka bukan hanya sekedar pedagang, tapi mereka menjadi pembeli juga di tempat lain. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali kecepatan perputaran uang ini agar terjadi pemerataan dalam pendapatan. Kemudian di sini ada permintaan uang. Yang diinginkan oleh orang bukan karena uang itu sendiri, melainkan karena dapat digunakan untuk berbagai maksud atau tujuan untuk menguasai harta benda yang dapat dibeli dengan uang itu. Jadi ini jelas bahwa uang itu bukan hanya digunakan untuk diri sendiri ya, tapi uang itu juga digunakan untuk kepentingan sosial juga bahkan. Uang juga bisa digunakan untuk membeli apa yang menjadi kebutuhannya, bisa itu membeli hewan, membeli barang, meja dan lain sebagainya. Bisa juga untuk kepentingan sosial pastinya. Bisa juga untuk kepentingan dalam politik kita, untuk menyewa baliho dan lain sebagainya. Jadi uang banyak sekali kegunaannya sehingga hampir semua sektor itu membutuhkan uang dan ada yang mengatakan bahwa uang itu adalah raja dunia karena ya dengan uang itu akan mempermudah segala urusan. Ya, memang ya seperti yang kita pikirkan bahwa
tidak semuanya dapat dibeli dengan uang, tapi uang itu dapat mempermudah kebutuhan kita dapat terrealisasi gitu. Kita mau butuh apa-apa, kalau kita punya uang akan cepat terrealisasi. Makin rendah nilai uang yang dinyatakan dengan membumbungnya, harga-harga makin enggan orang memegang uang. Makin kuat kedudukan uang, makin tinggi nilainya, makin cinta orang akan uang. Artinya, uang di sini akan sangat sangat bernilai apabila banyak yang membutuhkan dan nilainya sangat dijunjung tinggi, sangat dihargai, sangat dicari. Pasti di situ pasti nilai mata uangnya akan semakin tinggi pastinya. Kemudian semakin enggan orang untuk melakukan atau membutuhkan uang itu ya maka nilai uang itu tidak ada harganya. Kan ini yang kita lihat yang ada ini sebenarnya uang kertas ya kalau orang tidak butuhkan lagi ya menjadi semacam kertas pada umumnya gitu. Tapi orang melihat ini bukan kertas biasa, ada nilai yang sangat dibutuhkan ya oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ini memang ya uang kertas ya, kalau tidak dibutuhkan ya akan menjadi kertas seperti biasanya gitu, tidak ada nilainya. Tapi karena sudah dianggap nilainya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka diburu oleh masyarakat. Jadi pertama-tama orang memegang uang karena dapat dibelikan dengan berbagai barang dan jasa gitu. Bisa kita mencuci mobil ya, kita harus mencuci mobil di tempat orang lain yang kita memakai jasa penyucian mobil pastinya kita harus membawa uang juga pastinya gitu. Atau katakanlah kita mau beli barang apa gitu. Atau kita mau beli pulsa maka semuanya harus butuh uang ya. Selanjutnya, ini konsep bank. Bank adalah suatu perusahaan sebagaimana lazimnya perusahaan-perusahaan lainnya, jadi sama, tapi tujuannya beda ya. Yang tujuan tertentu apakah itu mencari keuntungan, mencari pekerjaan, memperoleh pendapatan dan lain sebagainya sebagai alat tukar, tempat tukar menukar uang, ya, money changers dan lain sebagainya. Jadi bank ini sangat diperlukan oleh negara atau daerah. Bahkan individu itu sendiri dalam proses menabung misalnya untuk kepentingan menabung, investasi untuk melakukan tukar menukar uang yang tadinya yang kita pegang adalah uang rupiah, kita mau ingin tukar dengan uang dolar Singapura atau dolar Amerika atau dolar Australia dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencapai tujuan ini bank-bank harus selalu berusaha. Usaha ini terdiri dari untuk bank umum yaitu memindahkan uang, memberikan kredit, memberikan jaminan bank, menyewakan tempat penyimpanan barang berharga. Jadi salah satu tujuan bank adalah melakukan pemindahan uang dari satu tempat ke tempat yang lain agar semua kebutuhan masyarakat dapat terrealisasi dan yang kedua itu adalah memberikan kredit. Kadangkala kita mau ingin membeli barang, ya, membeli barang tertentu, maka kita harus berhubungan dengan bank untuk meminjam uang di bank dan sistem pengembaliannya dengan sistem kredit. Ya, kadangkala ya namanya bank pada umumnya selalu memberikan bunga kepada sang peminjam untuk mengembalikan uang pokok dan uang bunganya itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat gitu pastinya. Kemudian memberikan jaminan gitu ya. Jadi uang yang kita simpan di bank itu harus dijamin. Banyak memang kejadian orang-orang menyimpan uangnya kadangkala tidak dijamin sistem keamanannya oleh bank sehingga masyarakat tidak percaya dengan bank itu sendiri. Banyak kasus ya. Bank Senturi salah satunya misalnya. Oleh karena itu, bank harus memberikan jaminan keamanan bagi para pelanggannya, para usernya, para nasabahnya, agar mereka lebih aman dan nyaman menyimpan uangnya. Semakin aman dan nyaman, bahkan mudah, maka bank itu akan semakin banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga lainnya. Ya, pastinya di sini yang kita lihat adalah bagaimana bank itu bukan hanya memberikan
jasa keuangan, tapi jasa-jasa lainnya yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat pastinya. Kemudian historis bank itu yang pertama adalah pertama kali didirikan pada tahun 1960-an seperti sebuah firma di kerajaan di Inggris untuk mendirikan armada di mana kerajaan Inggris itu bersaing dengan armada dari Prancis, armada laut dari Prancis, dan Inggris ingin membutuhkan uang yang cukup banyak, kerajaan Inggris pada waktu itu, dan mereka harus membutuhkan uang-uang dan mengumpulkan uang-uang itu di masyarakat ya, bahkan di negara-negara lain dikumpulkan dalam sebuah perusahaan, kemudian uang itu digunakan untuk membangun armada. Ya, karena terbukti bisa mendirikan armada dan bisa menyaingi bahkan bisa mengalahkan armada dari Prancis, maka bank itu atau firma yang pada waktu itu dipertahankan karena sudah memberikan manfaat bagi pihak kerajaan untuk menyuplai dana pembangunan armada lautnya. Kemudian yang kedua adalah setelah di kerajaan Inggris, maka menyebar di Asia Barat yang dilakukan oleh para pedagang, di mana para pedagang pada waktu itu juga melakukan boleh memberikan pinjaman kepada orang lain. Ya, jadi para pedagang punya uang, bawa uang mereka kemudian diberikan kepada orang lain, tapi pengembaliannya kadangkala dengan sistem kredit, kadangkala juga tidak ada dengan tunai, kadangkala dengan bunganya, kadangkala tanpa bunga. Ya, disitulah proses transaksi di mana bank itu berdiri. Kemudian yang selanjutnya adalah bank itu pada waktu itu sudah dikenal sebagai tempat atau meja pertukaran uang atau biasa disebut dengan money changers, di mana para pedagang, para saudagar juga melakukan transaksi barang, dan mereka yang para pedagang ini misalnya dari India, tentu nilai mata uangnya akan beda dengan Indonesia pastinya, maka mereka melakukan tukar menukar, dan di mana bank ini dijadikan sebagai tempat untuk menukar uang para pedagang itu sendiri. Kemudian di sini ada sistem perbankan. Pentingnya peranan Bank Indonesia dalam menjalankan sistem perekonomian negara, maka sebaiknya kita selalu mengikuti perkembangan kebijakan dan perubahan-perubahan peraturan yang dibuatnya melalui berbagai publikasi Bank Indonesia itu sendiri. Artinya di sini yang kita lihat bahwa ada mata uang, ada satuan mata uang sekarang itu 75.000 ya. Baru 2020 ini baru keluar dengan kebijakan dari Bank Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk menstabilkan perekonomian Indonesia pastinya, dan kebijakan-kebijakan dari bank itu sebenarnya kebijakan moneter yang digunakan untuk menstabilkan atau meningkatkan pendapatan ekonomi negara atau sebuah daerah. Karena bank ini ternyata sudah mempunyai sejarah yang sangat panjang dan terbukti memberikan efek yang sangat positif bagi perkembangan perekonomian di sebuah negara, ya salah satunya adalah negara Indonesia. Kalau sistem perbankan dikelola dengan baik, maka masyarakat akan lebih mendapatkan manfaat yang lebih banyak dibanding dengan mudaratnya gitu. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.